Jadi memang ada namanya Sobri di UMM itu ya, dan juga agak mirip dengan saya katanya. Sehingga kalau dia nggak ada itu saya dibilang Sobri gitu ya. Nah, jadi ini padahal Sobri yang sebenarnya ini lebih ganteng ini, Sobri Al-Majid ya, lebih jago ya. Nah, kalau lihat dari performanya ini tentunya ya akan mendapatkan ilmu banyak ini kita ya. Baik, itu aja Bu Dini ya, terima kasih sekali lagi Bu Dini sudah menjadi fasilitator terselenggaranya kegiatan ini. Ya, semoga ini menjadi sore yang barokah. Amin. Menunggu buka bersama ya. Jadi ngabuburitnya ini bersama Pak Sobri ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sohib dan selamat datang Bu Nida. Di sini ada Bu Nida selaku PD 2 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi saya sapa dulu Bu Nida. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan sedikit ya, karena sebenarnya saya kenal Pak Sobri ini atau narasumber kita ini adalah kebetulan teman satu kelas waktu S3 gitu ya. Beliau adalah lulusan wisudawan terbaik di angkatan 124 gitu ya, waktu S3. Kemudian yang saya kenal beliau adalah seorang praktisi coaching gitu ya. Nah, nanti untuk detailnya bisa berkenalan secara langsung dengan Pak Sobri. Nah, pada hari ini Pak Sobri akan berbagi ilmu tentang apa itu coaching, gitu kan. Kemudian bagaimana mengapa kita perlu coaching dan bagaimana cara mengcoaching itu ada beberapa metode yang akan diberikan. Sebenarnya banyak, beliau mau menawarkan banyak banget. Saya bilang Pak, ini waktunya cuma 1 jam, tolong jangan banyak-banyak. Gitu saya bilang gitu. Jadi saya justru berterima kasih mau berbagi gitu ya untuk Pak Sobri. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Sobri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sohib, Ibu Dini dan Ibu PD 2. Tadi mohon maaf saya belum menghafalkan namanya, mohon izin. Sore ini kita akan sama-sama mempelajari tentang professional coaching ya Bu Dini ya. Boleh saya sharing slide-nya ya Bu ya? Silakan Pak. Slide-nya apakah sudah masuk Bu? Sebentar, masih. Oke, baru keluar Pak. Oke, sudah masuk ya Bu, full screen? Sudah. Oke, coaching, apa sih coaching? Kalau di dunia perusahaan mungkin ini sudah tren dari tahun 2010-an ya, 2014 itu sudah mulai tren. Kalau di dunia pendidikan mungkin di akhir-akhir ini. Cuman kalau kita ngomongin coaching apa sih? Coaching Anggora atau coaching Persia gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita terjebak gitu. Coaching apa kucing gitu kan. So, yang kita pelajaran sore ini adalah tentang coaching. Nah, yang saya insya Allah akan berusaha memenuhi permintaan Pak Sohib yang luar biasa ya. Namun saya perlu juga menyampaikan bahwasannya coaching is not knowledge. Coaching bukan suatu pengetahuan, melainkan adalah skill. Jadi coaching is skill. Skill yang artinya memang itu adalah mind to muscle atau dari pikiran kepada urat-urat saraf kita benar-benar mau bisa mempraktekannya. Jadi bukan hanya sekedar teori. Yang tahu teori coaching banyak, tapi yang bisa meng-coaching sangat sedikit. Makanya kalau di dunia International Coach Federation ada sertifikasi untuk 100 jam, ada sertifikasi untuk 750 jam, ada sertifikasi untuk 2000 jam. Ya itu beda-beda. Nah, kita hari ini mempelajari dulu dasarnya. Sebelum kita mempelajari dasarnya, boleh dong Bu, sebagai perwakilan dari mahasiswa Ibu, ekspektasi murid-murid atau mahasiswa ini kira-kira apa ya dalam pembelajaran sore ini?
Baik Pak, sebenarnya kita ini kan belum kenal tuh apa itu coaching tadi yang kami sampaikan bahwa kita belum kenal apa itu coaching. Kemudian kalau di psikologi itu kan kita belajar tentang apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian setelah itu bagaimana ya? Nah, ada beberapa metode dalam pengembangan diri yaitu training, counseling, coaching ini ya. Nah, terus yang terakhir sampai lupa saya. Nah, itu salah satunya coaching ya Pak ya, salah satunya coaching. Nah, ini yang mungkin kami ingin memperdalam apa itu coaching. Kalau konseling kami sudah pernah dengar, kemudian training kami juga sudah pernah dengar gitu ya. Tapi kalau coaching ini yang perlu kami belajar langsung dari para praktisi gitu ya. Silakan Pak, itu harapan kami Pak. Baik, terima kasih ya Bu ya. Cuma mungkin kalau sampai ke masternya mungkin belum, tapi yang teknik paling gampang mungkin 3 minutes coaching teman-teman pasti bisa praktekkan karena itu yang paling mudah. Oke, ada suatu quote menyebutkan bahwasanya tumbuh itu menyakitkan, berubah itu menyakitkan. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada stuck di mana Anda itu tidak berada seharusnya. Seharusnya Anda mungkin saat ini di levelnya mungkin sudah bekerja, tapi Anda belum bekerja. Melihat teman-teman kok nyakitin banget ya. Kenapa gue dari dulu nggak berubah? Kenapa gue dari dulu nggak belajar? Nah itu yang lebih menyakitkan. Karena itulah kita sore ini sama-sama mempelajari suatu metode baru yang sangat ringkas, sangat cepat, dan juga sangat nyaman untuk people development, di mana pertumbuhannya sangat luar biasa. Menurut penelitian dari Amerika, kalau kita hanya training, efektivitas kerja hanya naik 22%. Jadi kalau training hanya 22%. Tapi kalau training plus coaching itu efektivitas kerjanya sampai dengan 88%. Oke, training plus coaching menghasilkan peningkatan kinerja sampai dengan 88%. Jadi coaching adalah suatu metode yang juga bisa melengkapi. Oke, ini saya. Oke, di sini kalau saya bilang tadi belajar itu menyakitkan. Seperti sama dengan Bu Dini, saya juga belajar dari Bu Dini. Belajar di S3 itu cukup menyakitkan, teman-teman. Cukup menyakitkan, tapi ternyata buat kami membuat lebih sehat. Menurut Viktor Frankl, kalau kita bisa memaknai kondisi sulit, maka kita akan bertumbuh. Nah, itulah yang saya pelajari dari Bu Dini. Oke, ini nggak penting. Next-nya, why kita butuh coaching? Kenapa kita butuh coaching? Menurut penelitian dari International Coach Federation, coaching itu menghasilkan peningkatan produktivitas, meningkatkan kondisi positif seseorang, dan juga bagi perusahaan adalah return on investment. Kalau di training adanya ROTI ya, Kirkpatrick level 4, ya kan? Itu mulai tren. Dulu nggak terlalu dihitung, kebanyakan hanya buang duit di training. Oke, saya hanya bacakan yang paling tingginya. Meningkatkan produktivitas, yaitu salah satunya adalah meningkatkan kinerja sampai dengan 70%. Positive people meningkatkan sampai dengan 80% kepercayaan diri dari tim. Lalu return on investment sampai dengan 68%. Jadi kenapa sih coaching itu sekarang berkembang? Karena it's work. Coaching it's work. Dan ternyata kepuasan mengalami coaching, kepuasan klien mengalami coaching sampai dengan 99%. Nah ini bedanya. Kalau mentoring, banyak kan kita di kantor di mentor dikasih tahu, kamu anak baru, kamu onboardingnya ABCD, kamu lakukan ini ya. Tapi ternyata nggak semua suka. Kenapa? Orang tuh nggak suka dikasih tahu. Orang itu lebih suka percaya gue dong. Gue kan mampu. Gue kan udah belajar nih kuliah 4 tahun. Masa kayak gini aja gue harus diajarin. Nah itu ego seseorang. Itu wajar terjadi. Coaching ini akan meningkatkan produktivitas karena pembelajaran itu memang dari pikiran bawah sadarnya yang dioptimalkan oleh coach melalui provokasi pikiran. Oke, jadi kepuasannya sampai 99%. Nanti teman-teman juga perlu tahu bahwasanya saya diminta Bu Dini disarankan juga untuk membuat tes akhir bagi teman-teman yang di Muhammadiyah Malang ya Bu ya. Betul Bu? Ya, betul. Kuis Pak. Jadi yang nilainya terbaik mungkin dapat hadiah dari Bu Dini, nggak tahu apa itu. Ya, insya Allah ya. Oke, baik. Oke, kenapa coaching yang kedua? Kalau kita belajar taksonomi Bloom atau kita belajar dari apa yang kita lihat itu mungkin cuman 20%, 20% sampai 30%. Jadi kalau kita membaca kita hanya ingat 10%, kalau kita melihat kita hanya ingat 20%, kalau kita mendengar dan melihat sampai 50%, kalau kita melakukannya bisa sampai 90%. Itu riset yang tahun 1950-an. Nah, riset terbaru tahun 2009 oleh John Whitmore, Coaching Performance bukunya. Ternyata kalau orang dikasih tahu di mentoring saja dalam 3 bulan itu 90% lupa.
Oke, dikasih tahu, saya ngasih tahu anak baru onboarding, 90% pasti lupa 3 bulan ke depan. Oke, kalau 3 minggu sih semua bedanya nggak terlalu signifikan ya. Tapi setelah 3 bulan itu akan sangat signifikan. Ketika seseorang pimpinan memberitahu dan menunjukkan caranya, oh kamu anak baru ya, gini loh caranya, dan menunjukkannya, cara membuat presentasi, cara apa, itu dalam 3 bulan, itu dia ingat 32%. Artinya masih banyak yang lupa. 68% dia lupa. Nah, yang menakjubkan adalah ketika seseorang itu belajar dengan cara dikasih tahu, ditunjukkan cara sampai mengalaminya, ya, itu dalam 3 bulan lebih banyak ingatnya. Ingat 65% dan lupanya hanya 35%. Nah, coaching ini mengalami tiga-tiganya. Bedanya, seorang coach itu tidak memberitahu. Coach itu hanya memprovokasi pikiran sehingga dia tahu sendiri cara berpikir terbaiknya dari pikiran bawah sadarnya, ya, dari hati nuraninya. Dan coach itu membuat dia moving forward, bukan menunjukkan step by step-nya, tapi membawa dia menuju ke arah goal dengan pikiran bawah sadarnya. Sampai setelah sesi coaching seorang klien diminta komitmennya untuk melakukannya sebelum sesi coaching selanjutnya. Jadi coaching itu sangat efektif di antara metode yang lain. Itu kenapa coaching yang kedua. Yang ketiga, dalam perubahan, tadi saya bilang bahwasanya orang berubah itu pasti ada shock-nya. Dikasih tahu, harusnya kan nggak gini. Masa sih? Denial. Yang saya pelajari dulu di kuliah kayak gini kok. Enggak gitu. Menurut para manajer, teman-teman, akhirnya dia nggak setuju, lama-lama dia frustasi. Dan kalau memang kan sudah kena mental, bahasa anak sekarang, dia sampai depresi. Nah ini repot teman-teman. Kalau orang sudah sampai depresi, masa harus dikonseling lagi? Masa perusahaan mengeluarkan dikit-dikit biaya konseling? Tidak. Perusahaan itu sekarang kinerjanya sangat cepat, makanya berkembang metode agile juga, gitu ya. Nah, coaching ini menurunkan selisih derajat dari denial dan depression ini. Jadi tidak perlu mengalami denial, tidak perlu mengalami frustration, tidak perlu mengalami depression. Kenapa? Karena komitmen, cara aksi, ya, step by step-nya adalah dari pikiran bawah sadar klien sendiri. Seorang coach hanya memprovokasi pikiran, tidak memberitahu, hanya bertanya, ya. Dan akhirnya ketika dia komitmen, dia akan langsung tumbuh dengan experience, decision, dan integration. Nah, inilah kenapa coaching ketiga efektif saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke definisi coaching. Coaching definisinya sangat banyak. Cuma yang ternyata works ya, yang ternyata memang mudah dipahami juga. Ini 2 definisi menurut International Coach Community yang didirikan oleh Joseph O'Connor. Ini presiden NLP juga, Neuro Linguistic Program, dan satu lagi dari International Coach Federation dengan sekitar 40 ribuan coach kalau nggak salah ya, sekian tahun lalu. Saya sekarang juga belum update lagi. Yang pertama, menurut Joseph O'Connor dari International Coach Community, coaching adalah membantu orang dengan caranya mereka dan membawa mereka kepada goal yang mereka inginkan. Jadi kata kuncinya, coaching menurut O'Connor adalah membantu dengan cara mereka menuju tujuan mereka. Oke? Dengan cara mereka menuju tujuan mereka. Aneh ya, membantu kok dengan caranya mereka, tapi goalnya juga mereka. Terus ngapain perlu di coaching? Kan udah bisa, gitu kan. Ternyata nggak semua orang sadar itu. Makanya perlu dibangkitkan singa-singa dalam dirinya dari pikiran bawah sadarnya. Oke, yang kedua dari International Coach Federation, yang kebetulan saya sudah ngambil 2 sertifikasinya, dari Loop sama dari Hijrah Coach. Ada paling nggak 3 aspek utama definisi coaching. Yang pertama adalah partnering. Partner. Namanya partner tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Setara, itu partnering. Partnering with client. Berpartner bersama klien dengan cara memprovokasi pikiran dan kreatif proses. Kalau sudah provokasi pikiran, pasti juga sudah menggunakan proses yang kreatif. Tujuannya apa? Untuk menginspirasi dan memaksimalkan potensi klien. Oke, jadi kata kuncinya paling nggak 3. Kemitraan atau partnering, provokasi pikiran, dan untuk memaksimalkan potensi diri klien. Itu definisi coaching versi ICF. Oke, coaching is about change. Coaching adalah tentang perubahan. Di sini kita kondisi saat ini adalah reality, present. Ya, banyak kondisi yang kita mungkin, gua mau berubah nih, kondisi kayak gini terus, gue harus bisa, gue harus cepat lulus nih, gue harus semester 6 nilai gue harus yang terbaik nih. Gimana caranya? Saya juga pernah mengalami itu.
Apalagi saya bukan orang psikologi, S1 bukan psikologi, S2 bukan psikologi, S3 kok nilalahnya masuk psikologi Islam. Itu keajaiban buat saya. Kondisi itu sangat tidak nyaman, juga banyak ujian, banyak ilmu yang saya memang belum pahami, yang memang harus belajar banyak banget dari kitab-kitab, dari hadis, dan lain sebagainya, sampai bisa menjadi seorang psikologi Islam. Tapi kalau kita fokus kepada kondisi sekarang, dan kita hanya mengeluh terus, apakah bisa kita mencapai goal, future? Nah, coaching ini membawa dari prison kepada goal. Bu Dini, boleh nggak saya tanya? Silakan, Pak. Oke, menurut Bu Dini, lebih bahaya mana? Tidak tahu kita sekarang di mana, atau tidak tahu tujuan kita apa? Tidak tahu tujuan yang mengerikan. Why? Kenapa? Karena kalau kita tidak punya tujuan, maka kita tidak punya impian atau jalan menuju arah ke sana. Wah, luar biasa Bu Dini. Udah lulus langsung coachingnya. Oke teman-teman, kebanyakan orang berpikir kalau kita nggak tahu kita di mana, kita nggak bisa kemana-mana, betul ya? Betul. Itu betul. Nah, cuman kalau dalam kondisinya kita nggak tahu goalnya, kita arahnya mau kemana? Bingung nggak? Bingung. Apalagi kalau kita kebanyakan pengennya. Caranya dikit, repot nggak tuh? Nah, repot. Nah, bedanya kalau yang tadi caranya Bu Dini untuk mencapai tujuan, memang kita sadar kita ada di mana. Apalagi metode counseling memang kebanyakan fokus ke sana. Kalau di coaching lebih fokus pertama kepada future goals-nya. Jadi dalam satu sesi coaching itu hanya dicapai satu goal atau outcome. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu goal itu apa. Goal itu bukan objektif. Goal itu mirip dengan outcome. Goal itu mirip dengan topik gitu ya. Cuman teman-teman perlu hati-hati, goal itu perlu spesifik dan juga memang menantang. Jadi kalau spesifik, measurable, achievable, realistic time, kalau di NLP coaching itu harus terbayangkan. Itu tambahan dari goal yang menjadi outcome. Oke, jadi intinya adalah coaching bergerak dari goal dulu. Dari goal dulu diarahkan pikirannya sehingga terfokus. Goalnya mau apa? Baru dibawa ke kondisi sekarang. Baru dia lihat gap-nya. Ketika dia lihat gap-nya, dia tahu option-optionnya. Kenapa? Soalnya kalau fokusnya kepada sekarang masalah dia, saya banyak banget masalah nih. Ini belajarnya belum, nyiapin slide belum, sertifikasi belum, target banyak. Akhirnya apa? Terbebani, stres hidupnya. Nah, saya itu termasuk orang yang praktis dan nggak suka stres gitu kan. Jadi dibuat enjoy aja, bikin mudah aja teman-teman. Karena fokusnya adalah yang penting saya berhasil gimana pun caranya. Dan ternyata banyak cara yang membantu saya, termasuk Bu Dini membawa saya menjadi wisudawan terbaik setelah beliau. Sama-sama IPK-nya 3,92. Terima kasih Bu Dini. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Dini. Ini boleh dilempar juga Bu Dini pertanyaannya. Kita melihat ada 4 metode pengembangan diri. Yang pertama adalah dengan cara memberikan pernyataan dan fokusnya ke arah masalah. Yang kedua adalah dengan cara bertanya, tapi fokusnya juga ke masalah. Yang ketiga, caranya bertanya, tapi fokusnya menuju tujuan, menuju solusi. Yang keempat, caranya memberikan statement atau pernyataan, tapi fokusnya menuju solution. Nah, kira-kira di manakah counseling, coaching, consulting, dan mentoring? Bu Dini mau ngelempar ke siapa atau Bu Dini mau jawab sendiri? Silahkan. Suaranya Bu Dini? Berat banget PR-nya, Pak. Mungkin ada mahasiswa terbaik atau Pak Sohib juga mau jawab, boleh kok Bu. Oh ya, di sini saya punya mahasiswa yang cerdas di sini, Pak. Mas Mubin, Mas Mubin tuh. Hadir Mas Mubin? Halo ya Bu. Ya, ayo Mas Mubin. Oke, konseling di mana, coaching di mana, konsultasi di mana, mentoring di mana, Mas? Salah nggak apa-apa. Karena seorang coach itu perlu belajar dari kesalahan. Oh, saya nyebutin nomornya aja gitu ya Pak. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 statement, fokusnya kepada masalah. konseling. Nomor 2? Nomor 2 bertanya ke arah masalah. Apa itu? konsulting. Konseling, oke. Yang 3 itu Yang 3? coaching.
Coaching, oke. Yang keempat baru mentoring. Mentoring. Oke. Yang Maaf, benar kalau salah. ya. Mau Mohon maaf ada kalau lagi salah. Pak, mahasiswa saya ada lagi tuh yang mungkin mau jawab. Oke, yang benar nomor 3 dan 4 tuh, Bu. 1-2-nya belum kejawab. Oke. Bu 3 Dini dan mungkin mau 4. jawab nomor 2, Bu. Gampang, Bu. Fokusnya ke masalah dengan cara bertanya. Karena itu keahlian Bu Dini nih. Saya biasa konseling, Pak. Nah, itu konseling. Seorang konselor itu fokusnya, kenapa sih? Kenapa sih? Iya, Kenapa sih? Kita harus konseling. cari Betul. akar masalah gitu kan. Dengan Iya. cara bertanya. Nah, itu bedanya sama coach. Kalau coach itu, nggak penting masalahnya, yang penting kita mau kemana. Itu bedanya saya sama Bu Dini kalau berpikir gitu kan. Oh iya. Iya, iya, iya. Kalau satu itu berarti tinggal tersisa satu pilihan, berarti adalah orang yang suka ngasih tahu tapi juga mikirnya ke masalah terus. Konsultan kan? Oh, Banyak kan mikir, boleh. iya, Iya. dengan Six Sigma, ya, dengan 5 why gitu kan, dengan fishbone, cari akar masalah kan. Tapi kan sukanya ngasih tahu, nggak mau didebat gitu. Nah, itu konsultan. Jadi nomor 1 konsultan, nomor 2 konselor, nomor 3 coach, nomor 4 adalah mentor. Oke, ya. Jadi di sini saya mau menekankan seorang coach haram memberikan saran ketika dalam sesi coaching murni, kecuali coaching plus mentoring boleh, karena mentor itu memang memberikan saran, statement kepada solusi, gitu ya. Itu maksud saya. Jadi coaching itu yang murni itu haram memberikan saran. Oke, dalam people development gimana? Kalau kita punya mobil, kita nyetir mobil, ada gigi netral, ada gigi mundur, ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, 4, 7 sekarang, saya nggak tahu. Nah, intinya, apakah mobil itu bisa bergerak dari gigi mundur langsung kepada gigi 1, atau gigi 3, atau gigi 5, Bu Dini? Bisa nggak? Bu Dini nyetir dari gigi mundur, Tidak langsung bisa ke gigi, langsung. Tidak nggak bisa bisa langsung. masuk. Harus kemana, Bu? Netral. Kalau Iya. Ya netral. begitulah, sama. Manusia juga ibaratnya seperti itu. Dari yang mentalnya negatif, perlu dinetralin dulu. Tidak semua bisa di coaching. Nah, di sini juga ada skala coaching, tapi saya nggak akan bahas di sini. Saya mau bikin 6 skala coaching, ciri-cirinya juga khusus. Nanti kalau sudah menjadi coach aja. Jadi seseorang yang mentalnya negatif, jangan main-main dikit-dikit coaching. Biasanya orang baru belajar coaching, coaching ini gampang nih, cuma tanya doang. Orang mental negatif ditanya, bukan masalah jadi beres, tapi malah nambah masalah. Malah dia berpikirnya makin rumit gitu kan. Jadi seorang yang mentalnya negatif perlu di konseling dulu, perlu di healing, perlu di terapi sampai dia netral. Ketika dia sudah netral, dia mungkin sementara masih bisa menerima ilmu. Bisa juga memperbaiki self healing sendiri juga bisa. Nah, ini biasanya kalau di metode perusahaan kalau sudah netral, gelasnya sudah terbuka, filternya sudah kebuka, baru di training, baru di teaching, baru di mentoring, seperti itu. Nah, ketika dia komitmennya sudah bagus, mau belajar, itu baru di coaching. Ya, itu kan ada situational leadership juga ya, Bu Dini, kapan harus coaching, kapan harus mentoring, kapan harus memang supporting, dan lain sebagainya. Nah, coaching ini yang sering kami pakai adalah coaching performance, makanya saya bikin ke atas. Apakah ada coaching for mental block? Ada. Coaching for mental block pakainya di Neurosemantics, itu belajarnya cukup lama, 8 hari di Bali, dan itu nggak tahu ya sekarang harganya berapa. Dulu sih mungkin masih 46 juta, sekarang mungkin udah 60 jutaan gitu ya, di luar hotel dan lain-lain. Cuman so far kita hari ini belajar yang bagus-bagus dengan yang terbaik. Oke. Sebagai coach, nah ini yang paling penting, apa yang boleh, apa yang tidak. Yang boleh tadi sesuai definisi adalah mitraan, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, setara. Nah, ini untuk profesional coach. Nanti coaching di organisasi ada lagi, ada klasik coaching, ada juga coaching yang memang tersirat gitu ya, covert dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi coaching sebagai profesional itu adalah kesetaraan. Nah, di sini perlu power distance yang rendah. Apalagi kalau Anda atasannya. Jangan mentang-mentang, gue atasan, gue lebih tahu, gue lebih lama dari lu. Lu tinggal nurut doang. Nah, akhirnya pengennya ngomong, bukan meng-coaching, tapi pengennya mementoring. Kayak yang kedua, provoke thinking, provokasi pikiran. Provokasi pikiran di sini digunakan pertanyaan yang powerful. Pertanyaan yang powerful seperti apa nanti kita akan belajar ya kompetensinya. Lalu moving forward, jangan bertanya muter di tempat kayak spiral, jangan. Tapi kita perlu membawa dari saat ini kepada goal tadi berdasarkan outcome base.
helikopter view, kemampuan menginspirasi seorang coach, itu yang perlu dipunyai. Dan jangan melakukan 3 hal ini dalam coaching: judgment, asosiasi, dan asumsi. Judgment contohnya adalah ketika kita menemui seorang klien dan klien itu bilang, "Coach, gua tuh udah bisnis lama dan gue sudah melakukan berbagai macam cara untuk bisnis. Di pandemi ini bisnis gue turun terus, bahkan gue nambah modal pun terus turun. Gimana coach?" Nah, coachnya tiba-tiba judgment, dia ngomong, "Oke, saya pikir yang Anda lakukan harusnya judgment nggak kayak gitu. Anda salah gitu kan. Anda tuh begini, Anda tuh begitu." Judgment itu dilarang ya dalam coaching. Kalau mentoring sih silahkan. Oke, yang kedua asosiasi. Ketika klien bilang seperti itu, si coachnya, "Oke, saya kenal seorang pengusaha yang juga mengalami seperti Anda, tapi dia melakukan A, B, dan C dan akhirnya sukses." Nah, itu tidak boleh dalam coaching. Jangan berasosiasi. Dan juga jangan berasumsi. Jangan-jangan kita kayak cenayang, kita mentang-mentang seorang psikolog bisa baca pikiran. "Oh, gue tahu yang lu pikirkan, lu gini-gini kan." Jangan berasumsi. Jadi kita perlu sadar diri, kita hanya sebagai asisten supir lah, ya. Tapi jangan disingkat, kalau disingkat jadinya ASU gitu kan. Jangan gitu ya. Oke, asisten supir aja. Oke, kita hanya menavigasi dari klien kita saja. Oke, so how to coaching. How to coaching adalah menyangkut kompetensi, menyangkut teknik, menyangkut framework-nya. Dulu waktu saya belajar ICF, International Coach Federation, Coaching Core Kompetensi, ada 11 dan belajarnya sekitar 66 jam sampai 70 jam. Jadi sekitar 6 sampai 8 hari full day dari jam 9 sampai maghrib, dan kadang-kadang malamnya disuruh tugas juga peer coaching sama tim, sama teman-teman peserta gitu ya. Ya kalau ICF ini paling lengkap lah dan bahasanya paling gampang. Yang penting adalah ketika kita masuk ke sesi coaching, ingat kita punya ethical guideline, kita punya professional standard. Lalu sebelum mulai coaching kita ada agreement-nya dulu loh. Lalu bangun kepercayaan dulu loh, bangun intimasi dulu dengan klien loh. Lalu kita harus hadir seutuhnya. Jangan saat coaching masih mikirin tugas sebagai HRD, tugas sebagai dosen dan lain sebagainya. Lupa di rumah kunci taruh mana. Masih mikirin cicilan, jangan. Jadi present, hadir seutuhnya. Lalu active listening atau emphatic listening karena paling tinggi, dan akhirnya powerful questioning dengan sesuai dengan kata-kata kunci yang diucapkan oleh klien sesuai kekuatan emphatic listening kita. Lalu komunikasi to the point, jangan muter-muter, jangan mentang-mentang "Oh, ini kan Indonesia power listening-nya tinggi," gitu kan, menurut Hofstede gitu kan. Jangan, coaching itu to the point, dan coaching itu dibatasin, biasanya sesinya 45 menit, 1 jam. Kalau grup coaching mungkin 2 jam, gitu ya. Kalau dengan director 3 orang ya 2 jam, maksimal 2,5 jam itu sudah cukup berpikir, gitu kan. Lalu habis itu mendesain action, sampai kepada goal setting, dan juga memanage prosesnya. Jadi seorang coach itu kadang-kadang juga ngecek gitu. Dalam seminggu setelah coaching sudah sampai mana? Jika memang itu dikomitmenkan di akhir sesi coaching sebelumnya. Nah, ini 11 kompetensi berubah menjadi 8. Kita nggak akan belajar di sini karena belajar 6-8 hari. Ini waktu belajarnya buktinya, ya ini yang level dasar. Yang kiri hitam itu 66 jam di Hijrah Coach. Yang kanan itu 3 hari, NLP Coach dari NLP Amerika, William Horton, dokter psikologi, ahli juga di drugs, obat-obatan, itu bisa dilihat di websitenya. William Horton. Lalu yang ini life coach dari Loop. Ini juga ilmunya antara ICF dan NLP dan Erikson, ini campuran nih yang ini. Oke, jadi belajarnya cukup banyak. Ini 3 dari sekitar 6 sertifikasi yang saya pelajari gitu ya. Kalau ini tentang NLP coach-nya. Oke. Tadi sudah kita tahu kalau di ICF ada sekitar 11 kompetensi yang sekarang menjadi 8. Sore ini kita hanya belajar inti-intinya saja. Kompetensi dasarnya atau pilarnya intinya 4. Di luar kerahasiaan, di luar standar profesional itu 4. Yaitu 1, membangun hubungan. Yang kedua, listening yang dengan taraf level emphatic. Yang ketiga, powerful questioning berdasarkan hasil listening kita. Yang keempat, baru membuat langkah aksi. Kita membantu mereka menyusun langkah aksi dan komitmen mereka seperti apa. Namun, jangan langsung ke pilarnya.
penting juga untuk fondasi berpikirnya, fondasi coachingnya. Paling nggak, kalau di Ericksonian, Merlin Atkinson ada 5. Dari 5, saya sederhanakan menjadi 3, yang paling gampang. Everything is possible. Jadi seorang coach, sebelum melakukan sesi coaching, sampai akhir sesi coaching pun, perlu berpikir bahwa everything is possible. Segalanya itu mungkin terjadi loh dalam sesi coaching. Ya. Yang kedua, manusia itu punya sumber daya loh, yang mungkin masih dalam potensi, dalam pikiran bawah sadar yang perlu dikeluarkan. Yang ketiga, selalu ada potensi di balik setiap behavior. Misalkan, klien kita stres kerokok. Kerokok kan buruk, banyak mudorotnya katanya. Ya, itu kan perbedaan pendapat ya di antara para kiai dan para ahli gitu ya. Tapi yang jelas di sini sebagai coach, kita perlu tahu ada intensi positifnya. Kalau masih mending dia ngerokok daripada mabuk dan lain sebagainya. Dan pasti ada suatu hikmahnya di balik rokok itu. Nah, jadi kita perlu tahu intensi positifnya. Itu fondasinya. Satu, yang pertama, segala macam itu mungkin terjadi. Yang kedua, manusia pasti punya sumber dayanya. Yang ketiga adalah selalu ada positif intensinya. Ketika kita punya fondasi ini bagus, coach itu benar-benar tidak akan pengen untuk ngelabel, tidak ingin untuk menjudge, tidak ingin untuk mengasosiasikan kondisi klien dengan klien lain. Oke. Fondasinya bagus, pilarnya bagus, baru coaching modelnya. Jadi proses yang 4 pilar ini akan masuk dalam coaching model ya grow lah, ya T-grow lah, ya Oscar lah, ada Oscar pakai C, ada Sigar pakai C gitu ya. Dan akhirnya mencapai high impact atau goal-nya. Oke, Bu Dini masih hadir, Bu? Masih, Pak. Oke, siap, Bu. Kita teka-teki silang. Teka-teki silang. Ini kita punya fondasi berpikir sebagai seorang coach minimal 3, Bu, dari 5 ini. Yang pertama, segalanya itu mungkin, ya. Yang kedua itu semua punya sumber daya atau mampulah bahasanya. Yang ketiga itu intensi positif. Kira-kira menurut Bu Dini, Ibu Dini kan memang pernah jadi HRD manager di perusahaan yang cukup besar lah, saya tahu. Nah, everything is possible. Kalau kita berpikir sebagai coach-nya bahwa segalanya itu mungkin terjadi saat coaching possible, kira-kira dampaknya bagi organisasi atau klien apa, Bu? Mungkin loh terjadi. Kalau cara berpikirnya everything is possible, tentu kemungkinan akan terjadi. Yes, betul. Halo. Iya, betul. Halo. Betul, Halo. Bu. Oh ya, jadi maksudnya everything is possible artinya semua kemungkinan akan terjadi. Kalau misalnya saya berada di posisi HRD gitu ya, saya ada tantangan, ya, ada tantangan. Kemudian saya tentu akan berpikir apapun tujuan perusahaan pasti kita bisa melakukan. Ya, 100 buat Bu Dini. Jadi kalau segala itu mungkin, jadi orang kan berpikir kita akan berani melangkah, mencari cara-cara untuk mencapai goalnya. Kita yakin juga bisa kok, gitu kan? Mungkin kok, gitu kan? Yang kedua, Bu, setiap manusia itu punya sumber dayanya atau bahasa simpelnya capable, mampu. Kira-kira dampaknya buat klien atau organisasi apa, Bu? Kalau berpikir seperti itu? Kalau berpikir seperti ini, saya berpikir bahwa setiap orang itu pasti punya potensi yang dikembangkan, ya Pak ya. Jadi saya yakin juga orang ini mampu diajak untuk berkembang. Ya, ketika seorang mampu berkembang, kira-kira dia akan efektif nggak, Bu? Ya, dia akan efektif karena kalau punya kompetensi, tentu dia kalau bekerja dia akan menjadi karyawan yang produktif. Oke, dia akan efisien nggak mengatur sumber dayanya ketika dia yakin dia mampu? Iya, jadi produktif itu kan ada unsur efisien dan efektif. Yes, beda kalau orang nggak yakin was-was kan jadi, waduh gimana nih, Nah itu kan repot. Jangan sampai membuat klien itu was-was gitu dalam coaching. Ingat loh, kita jadi coach bukan jadi terapis, kita bukan jadi konselor. Kadang konselor membuat was-was juga sih ketika bertanya, kenapa begini, kenapa kamu nggak mau sekolah, kenapa kamu sakit, nah itu kayak dijudge gitu. Kayaknya saya nggak suka di konseling, mohon izin. Tapi itu konselingnya ekstrim itu Pak, apa itu maksudnya? Ya guru-guru kan dulu pada berani begitu kan. Oke. Lalu yang ketiga Bu Dini, selalu ada posisi. Ada suara Bu? Nah, 17.15 mau buka.
Close. Oh iya, ini ada Dwi Cahyani minta tolong dimatikan. Kenapa sih ngambil waktu nggak Dwi bubur? Cahyani. Oke. Oke, thank you Mbak Dwi. Ketika selalu ada insentif positif, dampaknya apa? Dalam kerja Ada tim. intensi apa? There is positive intention behind every PO. Oke, jadi ini berarti sama dengan orang kalau dalam Islam itu adalah bukan suuzon ya, kebalikannya orang suuzon, selalu berpikir positif. Sehingga ya, husnudon ya. Husnudon itu akan memberi semangat ya, di mana kalau sering husnudon itu maka akan menghilangkan perilaku buruk negatif gitu ya, perilaku negatif kalau menurut saya begitu. Impact-nya buat perusahaan, kalau dia selalu berpikir positif maka dia akan terus produktif bekerja. Oke. Jadi pertama kalau dia positif intensinya dia maka akan husnuzon, berprasangka baik. Ketika berprasangka baik kita kerjanya enak ya Bu, paling percaya ya Bu ya. Ya betul. Paling membangun ya. Nah itu dampaknya, itu yang kita gunakan di sini. Oke, next. Nah tadi sudah fondasinya, sekarang adalah pilar-pilar dari bangunan coaching ini. Yaitu yang pertama adalah membangun hubungan. Pasti dong, kalau sebelum konseling juga membangun hubungan, sebelum konsultasi juga membangun hubungan. Ini adalah dasar komunikasi. Betul. Ya Bu ya. Oke, ini banyak sih cara building rapport. Kalau secara umum ya kita bertanya nama klien siapa, hobinya apa, tinggal di mana, sampai yang tiga hal kunci ini. Yang mendeskripsikan klien dalam 3 kata apa? Misalnya Budini, oke, sangat rajin, ya, sangat apa namanya? Maksudnya mendeskripsikan diri Gitu. klien ya Pak ya? Ya, misalnya Budini 3 kata yang mendeskripsikan Ibu tuh apa sih? Gitu. Jangan saya terus Pak, mahasiswa saya aja. Oke, nggak enak sama mahasiswa Bu. Oke. Ya, saya tunjuk aja boleh nggak nih? Ini ada Bu Dewi. Boleh. Bu Dewi, tolong deskripsikan tentang dirimu Dewi 3 kata. Saya patah semangat, cerewet, terus satunya itu apa namanya? Gampang cemas. Gampang cemas, cerewet. Satu lagi? Suka bertanya. Suka bertanya. Oke, berarti nggak sesat di jalan ya. Oke, ketika saya tahu Mbak Dewi punya karakter dasar yang suka nanya. Ketika saya tahu itu, saya bakal merasa diganggu nggak? Enggak kan? Terus membiarkan Mbak Dewi bertanya terus ke saya gimana? Asik kan? Gitu. Cuma memang perlu dijelaskan, coaching itu yang tanya tuh coach-nya, bukan kliennya. Nanti kalau mau tanya setelah sesi coaching boleh gitu ya. Nah, ketika saya juga tahu bahwa yang paling penting dalam hidupnya Mbak Dewi, misalnya 1, ibu, keluarga, kedua adalah kerjaan, ketiga diri sendiri. Oh, saya tahu motivasi Mbak Dewi ketika memang lagi stuck, kira-kira apa yang saya bawa? Seandainya Anda menjadi ibu Anda dan mendapat tantangan seperti ini, kira-kira Anda akan melakukan apa? Itu membawa Anda terprovokasi pikiran sampai ke goal, berpikir dalam motivasi tertingginya. Lalu yang membuat klien bahagia juga penting, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi membangun hubungan itu sangat penting, mau itu coaching, counseling, mentoring. Terutama mentoring ya, karena mentoring itu cocok-cocokan. Apalagi masalah saran. Ada orang yang dikasih saran juga nggak mau semuanya. Bedanya kalau di coaching tidak memberikan saran dan kita hanya menarik komitmennya klien. Kalau di mentoring kadang-kadang orang itu siap-siap aja, tapi begitu dilakukan nggak melakukan gitu ya, dan nggak pernah bilang sama mentornya, coach saya nggak melakukan yang Anda omongin, nggak berani ngomong gitu ya. Apalagi mentornya sudah sangat tinggi pejabat dan sebagainya. Tapi kalau di coaching itu nanti hasilnya akan ditanya komitmennya. Oke, ketika sudah tahu karakter dasarnya, motivasi klien, sifat klien tadi, kita baru bisa membangun hubungan baik dan memulai sesi coachingnya. Memulai sesi coaching itu pasti tadi dengan goalnya, dan itu kita perlu mengaktifkan listening kita. Nah, Bu Dini ada murid lagi nggak? Saya mau tanya bedanya listening sama hearing itu apa? Bedanya mendengar dengan mendengarkan itu apa? Ada di sini, baik, yang tidak buka off, karena off cam saya panggil Amelia. Mbak Amel, silakan. Amelia FD. Iya, Bu. Ya, baik. Siap-siap ditanya ini.
Iya, Bu. Bedanya mendengar sama mendengarkan apa? Bedanya listening sama hearing itu apa? Kalau misalnya hearing itu lebih ke sekedar kita cuma ngedengerin aja nih. Tapi kalau misalnya kalau seumpamanya kalau listening itu kita juga sambil ke merespon. Jadi kayak kita memproses. Jadi kayak listening itu saling mendengarkan gitu sih Pak, kalau seumpamanya. Oke, disingkat kalau listening itu apa dan apa, kalau hearing itu apa? Kalau hearing itu cuma menerima, kalau listening itu memberi dan menerima gitu. Memberi apa, Mbak? Memberi masukan, memberi duit, atau memberi kebahagiaan? Memberi respon maksudnya Pak, memberi respon. Oke, memberi respon. Oke, saya simpelkan. Kalau orang mendengar, bisa pakai kuping ya, pakai telinga ya. Kalau listening, mendengarkan, selain pakai telinga, pakai apa? Pakai rasa nggak? Pakai emosi, Pakai Pak. rasa ya? Pakai rasa. Berarti pakai apa? Pakai hati, pakai kolbu lah. Bahasa orang psikologi Islam. Jadi pakai telinga dan pakai kolbu. Itu bahasanya. Jadi mendengarkan itu benar-benar selain mendengar juga kita merasakan sebenarnya apa sih yang dimaksud. Bukan sekedar kata doang, tapi ada maknanya gitu. Dan yang dibutuhkan dalam coaching bukan mendengar, tapi mendengarkan. Listening bukan hearing. Nah, listening ini ada 5 level. Nah, ini teman-teman sudah belajar mungkin di psikologi. Yang pertama, ignoring. Ignoring itu sambil mengabaikan. Oke, yuk kita coaching yuk, siap. Nah, ketika coaching, kita tanya, dia cerita, kita sambil main handphone. Nah, itu nggak boleh. Atau kliennya sambil main handphone, nggak boleh. Percuma, sesi coachingnya nggak akan maksimal. Itu sudah mengabaikan. Tapi walaupun ada yang bilang, gue bisa kok, gue kan multitasking. Gue bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nggak bisa dalam sesi coaching. Percaya deh. Kalau sudah nggak mindful, tidak tafakur, tidak sepenuhnya dalam diri, nggak akan maksimal keluar pikiran bawah sadarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pretending. Nah, pretending itu setengah hadir, setengah enggak gitu. Ketika di coaching, seorang coachnya sambil mikirin, waduh, di rumah suami makan apa ya? Di rumah anak makan apa ya? Nggak boleh juga. Nanti pasti listeningnya juga setengah-setengah. Lebih parah dari selektif. Karena sudah tidak hadir jiwanya, tidak mindful. Yang ketiga selektif. Nah, selektif biasanya udah di atasan nih. Oke, kita sesi coaching ya. Lu bawaan gua. Nah, udah mulai salah tuh di awal fondasinya. Udah begitu ngomong, Pak, saya sudah lakukan ini tapi saya nggak bisa. Dia selektif. Habis itu dia udah cukup lah, gue dengerin itu aja. Habis itu gue kasih tahu. Itu salah. Karena selektif itu berpikir berdasarkan caranya sendiri. Nah, setiap orang punya dunia berpikir sendiri berdasarkan pendidikannya, pengalamannya, masalah yang dialami gitu ya. Dan setiap orang tuh beda. Kadang pakai caranya pimpinan ke bawahan bisa pas. Kadang malah jadi mental bagi anak-anak generasi strawberry sekarang. Malah jadi kena mental, malah jadi berhenti, malah jadi masalah gitu kan. Jangan selektif. Oke, kita perlu sadar seutuhnya ini adalah cara klien menuju goalnya klien sesuai definisi counter tadi. Yang keempat, atentif. Lumayan nih atentif, hatinya sudah ada. Tapi belum sampai empatik. Nah, ini repot. Kalau belum sampai empatik, gimana? Kalau belum sampai empatik, kita kadang-kadang oke, kita nanyanya ya udahlah, gue tahu masa lalu itu. Akhirnya jadi apa? Sesi curhat, gitu kan? Kan repot jadi sesi curhat. Ya. Nah, Bu Dini, saya mau tanya lagi dong ke mahasiswa Ibu, bedanya empatik sama simpatik apa, Bu? Mahasiswa saya panggil yang off cam justru, Lailatul Fitria. Wah, udah Lailatul Qadar berarti Ibu ya. Lailatul Fitria. Lailatul. Ini berarti kalau tidak dipanggil, kalau tidak ada ya dianggap tidak absen ya. Tidak masuk absen berarti. Baik, saya langsung. Ini ada Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Oke, baik. Silakan dijawab Muhammad Irfan. Apa bedanya empatik dan simpatik? Kalau empatik itu saya agak lupa yang mana yang empatik, yang mana yang simpatik. Tapi empatik itu feeling ibanya. Kalau simpatik itu sudah menjadi tindakan. Tapi saya agak lupa. Tindakan gimana? Jadi misalkan ada seseorang pengemis, nah kita cuma iba kepada dia, itu termasuk empati kita. Tapi kalau kita sudah, itu simpatik kita. Kalau kita sudah memberi, itu menjadi empati. Jadi tinggian mana?
lebih tinggi empati. Nah, ini saya agak lupa yang mana yang empati, yang mana yang simpati. Agak lupa. Iya. Kalau kamu Tergantung bilang kamu tempatnya. berempati, ya? Tergantung tempatnya mau tingginya di mana. Oh, tingginya di mana? Siap. Tingginya sama-sama di kursi, Pak, lagi coaching, Pak. Oke. Oke, kalau seorang simpatik, orang terlalu berperasaan. Oke, pengemisnya kasihan banget. Gue dulu pernah kayak gitu susah, terus keluarin seluruh isi dompetnya gitu. Itu simpatik ya. Tapi kalau empatik adalah sebelum kita mau ngasih, kita tahu dia kasihan. Apa yang ibu butuhkan. Nah, itu empatik. Jadi seorang coach jangan sampai menjadi psikoterapis. Repot. Psikoterapis terlalu care. Seorang coach perlu provokasi pikiran sehingga levelnya cukup empatik saja. Beri sesuai kebutuhan, bertanya sesuai yang dia ucapkan. Gitu. Jangan sampai terlalu simpatik, nanti duitnya habis Pak Sohib. Keluarin semua. Ya kita dapat lagi alhamdulillah kalau dikasih Allah, Pak. Dan kadang-kadang kalau kita nggak ikhlas juga repot juga gitu kan. Oke, jadi kita di coaching perlu sampai dengan level empatik saja karena kita bukan psikoterapis, kita bukan orang klinis. Mau klinik ya silahkan, tapi bukan klinis ya. Oke. Jadi fondasinya tadi sudah mau, mampu, dan ada intensi positifnya. Pilar pertama adalah tadi membangun hubungan, kedua mendengarkan. Nah, kata-kata apa yang didengar? Nah, dalam coaching, klien tuh biasanya kadang-kadang suka curhat dulu panjang, ada 10 menit ditanya, apa goal Anda? Ya coach, sebelum sampai goal saya mau cerita dulu ya, A, B, C, D, segala macam. Nah, itu teman-teman perlu bisa juga, ada kemampuan memparafrase, ada kemampuan untuk kira-kira dia mengintikan. Jadi, intinya apa gitu. Nah, kata-kata yang ditanya itu ada ciri-cirinya, tidak asal semua ditanya. Misalkan orang saya saat masuk ke reality dalam coaching tools grow, realitinya oke, saya merasa saya tidak mampu. Oke, ada yang bertanya hanya merasa. Nah, itu atau ada yang bertanya juga coachnya tidak mampu seperti apa. Oke. Atau apa yang mendasari Anda yang tidak mampu? Ada juga kalau konselor nanya, kenapa nggak mampu? Nah, itu beda tuh. Nah, itu tergantung listening kita. Kata kuncinya adalah tidak mampu itu. Nah, tidak mampu itu adalah satu kata kunci yang ada maknanya. Jadi yang ditanyakan nanti itu adalah hasil listening, dan hasil listening adalah dari kata-kata yang diucapkan oleh klien. Ada 3 kata kunci. Yang pertama ada maknanya. Ya, ada maknanya. Yang kedua ada emosinya. Yang ketiga tuh katanya diulang-ulang. Itu aja yang diomongin. Ya begini yang saya rasakan. Ya begini. Nah, ya saya nggak mampu. Nah, itu diulang 3 kali saja. Itu sudah kata tanda yang perlu ditanyakan dengan powerful questioning. Jadi 3 kata kunci adalah diulang-ulang. Ada maknanya, ada emosinya, dan juga ada intonasinya. Biasanya nadanya agak ditekan pada saat dia yang ingin diucapkan itu terasa. Gitu. Oke, listeningnya seperti itu. Next slide. Powerful question, ya. Powerful question itu ada tingkatannya katanya ya teorinya. Nah, yang pertama, jangan pernah pakai kata apakah kamu ingin sukses? Ya setiap orang ditanya pengen sukses ya pastilah gitu. Apakah kamu ingin mencapai goal? Iya. Nah, biasanya pertanyaan close ended, yes or no, pertanyaan tertutup hanya digunakan untuk mental block coaching. Itu biasa saya gunakan di transformational leadership, ada mental block coachingnya, saya buka di yes no. Tapi biasanya enggak saya pakai kalau orangnya situ memang saya lihat tidak muter-muter dan memang dia mampu, sangat mampu. Nah, pertanyaan di level kedua adalah tentang lingkungan, where, when, which. Nah, terus tentang who-nya siapa. Nah, kadang-kadang who-nya juga kalau masih ke bawah dengan masa sekarang, jadi nggak bagus juga untuk ditanya untuk di awal. Lalu how dan what. How dan what itu biasanya setelah why. Nah, ini why, how, dan what sekarang lagi tren digunakan dalam golden circle ya oleh Simon Sinek ya kan. Jadi 3 pertanyaan inti. Ketika Anda tahu why-nya, Anda akan tahu how-nya. Ketika Anda tahu kenapa penting untuk dilakukan, maka Anda akan cari cara-caranya. Kenapa? Cara-cara banyak. Benar di Google bisa, tapi yang penting Anda tahu itu penting buat gua untuk dicapai. Kalau nggak penting nggak akan diperjuangkan, ya kan? Nah, oke, jadi why itu termasuk pertanyaan high power. Nah, ini yang perlu dihafalkan nih kalau dalam sesi Merlin Atkinson coaching atau Ericksonian coaching. Nah, ini mau belajar di apapun, di sekolah coaching ICF, di Vanaya atau di Hijrah coaching belajar juga.
atau di NLP coaching juga belajar. Nah, ini perlu dihafalkan. Ini 6 level pertanyaan. Level pertama adalah environment. Pertanyaan adalah where, when, dengan siapa. Behavior, kamu mau melakukan apa. Capabilities, kamu mau bisa apa, gimana caranya. Lalu tentang belief and value. Kenapa kamu melakukan itu, kenapa penting. Lalu identity, who I am, siapa Anda sebenarnya. Anda mau menjadi diri seperti apa. Purpose-nya, nah ini purpose sama goal agak beda ya. Kalau purpose itu behind-nya, di atas dari goal-nya. Kenapa apalagi yang ingin dicapai selanjutnya, purpose-nya yang lebih tinggi, noble purpose. Nah, bedanya seorang coach ketika mendapat pertanyaan yang berorientasi pada ketidakmampuan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kalau seorang coach jangan pada nanya kenapa kamu nggak mampu. Itu tidak disarankan untuk bertanya kenapa kamu nggak mampu, kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu nggak mau. No, karena pertanyaan kenapa itu hanya digunakan untuk belief system and values. Values dan belief. Budini, bedanya belief and values itu apa ya? Mungkin ada mahasiswanya yang mau menjawab. Baik, saya berikan ke mahasiswa di sini yang off cam. Nah, yang off cam aja dia panggil. Nadira Dabita. Nadira Dabita. Nabira Dabita. Baik, 3 kali panggilan dianggap tidak absen. Oke, ada Muhammad Dafa. Ini Dafanya ada Dafa siapa ya? Sebentar. Muhammad Dafa. Kalau nggak salah Muhammad Dafa ini ESG kalau nggak salah, ESG. COE ya, mahasiswa COE. Dafa Robani atau Dafa siapa? Ini juga ada datang. Baik, yang hadir Muhammad Dafa. Baik, ada Tania Regita. Tania Regita. Hadir, Bu. Ya, hadir. Baik, Tania. Siapkan diri untuk ditanya. Mbak, bedanya belief and values itu apa ya? Kalau menurut saya, belief itu sesuatu yang diyakini. Kalau value itu hal yang dipunya, begitu Pak. Emang belief bukan dipunya? Kayak yang kita yakini bahwa itu apa ya, dari diri kita gitu, gimana ya, aku bingung jelasinnya. Kalau values itu diyakini apa diapain? Kalau values itu kayak lebih ke kalau nilai kan? Nilai itu apa? Nilai. Ya. Nilai kan? Nilai itu apa? Penting kan? Ada skala pentingnya kan? ya. Ya, berarti mirip-mirip ya belief and values ya? Mirip, tapi beda harusnya, Pak. Harusnya beda. Ya, kalau di psikologi pasti dibedakan, tapi di awam pasti bingung kalau ditanya gitu. Oke, belief and values adalah berbedanya tipis. Belief adalah sesuatu yang diyakini benar. Values adalah yang diyakini penting. Nilai-nilai yang diyakini penting. Jadi kalau coachnya nanya, kenapa penting kita membahas goal kamu itu sekarang? Kenapa penting bahas kamu menjadi sukses di S1? Kenapa penting membahas IPK kamu bisa tercapai di semester ini 3,9? Kenapa penting? Bukan kenapa kamu nggak bisa. Nah kalau ditanya, saya nggak mampu ini. Coach itu perlu bisa merubah pertanyaan dari yang negatif kepada positif. Jadi kamu ingin mencapai apa di sesi coaching ini? Oke, coach, saya ingin mampu. Dari ketika mampu itu, kenapa penting ditanya? Jadi seorang coach perlu satu pertanyaan yang bisa convert dari kondisi yang negatif kepada kondisi yang positif. Jangan langsung ketika dengar kenapa, langsung dipakailah konseling. Ya udah, coachingnya udah nggak jalan gitu kan. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan ini di levelnya. Intinya kalau di coaching pakai pertanyaan why itu perlu mikir-mikir dalam lah. Ya, kalau pakai why itu mikir-mikir dalam karena kalau salah-salah tanya repotnya jadi ke akar masalah jadinya konseling. Oke. Yang keempat, ketika sudah punya pilar itu tadi, mendengarkan sudah bagus, bertanya juga sesuai kata-kata kunci yang 3 itu, yang ada nadanya, yang ada maknanya, yang juga memang diulang-ulang. Nah, terus dibikin
moving step dari reality kepada goal-nya, lalu ditanya, oke, jadi kamu sudah tahu gap-nya ya antara reality dan goal kamu. Kamu maunya A kan? Sekarang kamu masih di kondisi C kan? Dari C ke A kamu mau ngelakuin apa? Opsinya apa saja? Terus barulah pakai pertanyaan yang level paling bawah. Kenapa? Kapan kamu mau melakukan itu? 3 minggu lagi. Seberapa komitmen kamu? Komitmen kamu berapa besar? Nah, coach-nya ini yang pintar nih kalau di ICF perlu ini. Kalau kamu nggak melakukan, apa konsekuensinya buat kamu? Tapi bukan saya, bukan seorang coach-nya yang memberikan, oke, kalau kamu nggak melakukan, saya suruh push up ya. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, saya telepon kamu terus ya. Jangan. Ini perlu ditanya juga. Apa konsekuensinya kalau kamu tidak melakukan apa yang kamu ucapkan tadi? Menurut kamu, menurut klien, gitu. Itu seperti itu. Jadi ketika fondasinya bagus, building rapportnya bagus, orang itu mau terbuka cerita apa adanya, listening kita bagus, kita menangkap informasi yang sebenarnya kata kuncinya tadi, kita bertanya membawa dia ke arah masa depan, ke arah goal, kepada solusi, gitu ya. Lalu kita merancang step by step-nya, langkah-langkahnya, dari yang terdekat, dari yang termudah sampai yang mungkin agak lama gitu ya, sampai dia komitmen dan melakukan dalam biasanya 2 minggu sekali sesi coaching, dan di sesi coaching lain tanya sudah nyampe belum? Sudah biasanya. Nah itu coachingnya berarti berhasil. Nah ketika sudah tahu kompetensinya adalah kita kembali kepada coaching model. Coaching model tadi isinya kompetensi tadi. Ingat coaching itu tidak mulai dari reality, walaupun ada tools coaching yang namanya CIGAR, CIGARS, current reality-nya dulu. Tapi itu agak berat, itu jadinya kayak harus merubah dulu gitu ya. Tapi biasanya kalau teman-teman lihat di internet ada OSCAR, outcome dulu, goal, grow, goal dulu, T-grow ya, topik dulu baru goal ya. Terus OSCAR pakai C juga outcome dulu. Nah rata-rata coaching tools itu start from goal atau outcome atau topik. Kalau mulai dari topik perlu dispesifikan. Oke, topik kita coaching adalah pengembangan diri. Goalnya apa di sesi coaching ini? Perlu dispesifikan, gitu kan. Setelah itu baru dibawa kepada reality goalnya apa. Baru dicek nih gap dari gap ini Anda punya opsi apa. Lalu di wrap up. Jadi komitmennya apa? Mau mulai kapan? Seberapa komitmen? Nah, itulah jadinya grow. Semudah itu grow. Nah, teman-teman, grow itu ada di internet. Silahkan cari sendiri, teman-teman pintar. Saya hanya mencontohkan, saya punya coaching model sendiri. Nah, ini coaching model sendiri, saya nggak mulai dari goal-nya. Saya mulai dari persiapannya malah, sebelum masuk ke sesi coachingnya. Yang pertama, siapkan data dulu. Siapa klien Anda, kira-kira agreement-nya, gitu kan. Kerahasiaannya perlu disampaikan. Ini coaching itu rahasia loh. Nah, terus gimana? Anda menyampaikan apa ke atasan saya? Yang disampaikan biasanya adanya komitmennya. Tapi ketika masalah dengan atasan tidak boleh disampaikan karena coaching itu rahasia. Yang kedua adalah hubungan baik. Tadi tanya kabar, kira-kira menyampaikan sesi coaching ini dikonfirmasi. Kalau di awal 1 jam, 1 jam. Kalau dia mau lebih dari awal disampaikan. Dari awal itu memang sudah, karena coaching ini berbayar teman-teman. Kalau di korporasi, terakhir saya meng-coaching di Telkom Group, ada sekian tribe leaders. Tribe itu pakai metode agile, bukan hierarki lagi, tapi memang datar gitu ya, setara gitu. Sesi coachingnya di Telkom itu bisa 20 jam sampai 40 jam per bulan saya dapat waktu itu sama teman-teman. Nah, perlu disampaikan sesi coachingnya ini besok kita mau coaching ya. Kalau personal ini levelnya apa, berapa lama, goal yang ingin capai apa. Kalau ada tim atau grup coaching itu sampaikan goalnya apa gitu. Durasinya berapa lama. Dan pastikan semuanya itu mindful. Kalau ada yang nggak mindful atau nggak ngeliatin muka, lebih baik stop dulu deh sesi coachingnya. Hadirkan dulu, tanya apakah Anda masih serius coaching. Karena memang perlu dihadirkan seutuhnya, presence sepenuhnya sebelum masuk ke sesi coaching. Oke. Lalu biasanya masuk ke topik. Topiknya kita mau bahas apa? Ya, apa membahas agile atau membahas tentang people development atau membahas apa gitu ya. Lalu dispesifikkan dengan outcome. Spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga menantang. Ada waktunya. Pertanyaannya, apa yang ingin dibahas sesi coaching kali ini? Apa outcome goal-nya? Kenapa penting ya? Tanyanya kenapa penting? About value-nya. Ukuran suksesnya apa? Oke, ukuran suksesnya itu
paling gampang di psikologi dibuat skala 1 sampai 10. Jangan 0 ya. 0 itu kerasa orang tuh nggak punya sumber daya. 1 sampai 10. Ukuran suksesnya apa? Ukuran suksesnya itu saya mau mencapai angka 9. 9 itu apa? 9 itu saya bisa ngomong lancar, coach. Seperti siapa? Seperti coach gitu kan. Habis itu ukuran sekarang kondisinya, sekarang baru ke sini. Sekarang kondisi di angka berapa? Di angka 6. Apa? Ya saya ngomong kalau sendiri lancar. Kalau lagi curhat ya lancar. Kalau sama teman setara lancar. Tapi ketika presentasi apa namanya? Gugup gitu kan. Nah, tanya, dibikin skala. Bagus. Jangan seperti Anda berpersepsi, oh nggak dibikin skala, oh Anda pengen nyampe angka, nggak bilang angkanya, pengen bisa lancar. Loh, kan Anda sudah lancar. Nah, coach-nya jadi berpersepsi. Ketika dibikin skala, kita tahu 6-nya dia kayak apa, 9-nya kayak apa. Jelas. Oke, ketika sudah tahu, ketika Anda di angka 6 ini yang dirasakan apa? Ya nggak nyaman sih ketika presentasi. Bedanya apa? Bedanya tuh saya perlu skill ini lagi. Beda skill, saya perlu skill latihan. Sekian jam, saya perlu belajar lagi komunikasi. Nah, udah tahu tuh gapnya. Tinggal ditanya, resource finding, eksplorasi. Oke, seandainya Anda mencapai angka 9, kira-kira apa saja langkah aksi berbeda yang dilakukan? Oh iya, saya perlu memperbanyak jam ngomong saya depan teman-teman. Saya mau ngomong depan teman saya bertiga. Udah tahu. Karena dia sudah dibawa dari goalnya ke kondisi sekarang. Dari kondisi berdaya, baru kondisi nggak enak, dia tahu gapnya. Beda kalau dari kondisi yang bermasalah dibawa pada mimpi. Orang kalau ke bawah ke akar masalah, nggak bisa bermimpi. Repot, gitu kan. Resource finding selanjutnya adalah, kira-kira cara terbaiknya apa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Cuma nanya gitu aja. Coach yang bagus itu lebih sedikit ngomong dibandingkan kliennya. Syukur-syukur, coachnya cuma 20% bertanyanya, 80% itu sesinya klien ngomong. Ya. Oke. Lalu, di langkah tadi, komitmen di wrap up. Lagi supaya nggak salah, confirm, terus tanya seberapa besar komitmen Anda, baru Anda sudah sampai di akhir sesi coaching ini, selamat ya, kira-kira kesimpulannya apa, komitmennya gimana? Oke, terima kasih. Nah, itu saya punya Sobrik coaching model sendiri, saya kembangkan dari Grow. Ini Anda bisa contek sendiri, slide-nya ada di Budini, silahkan diminta. Itu paling gampang, ya, berdasarkan ICF dan lain-lain, pakai metode Grow, dikembangkan sendiri oleh teman-teman, intinya dari persiapan, lalu ada grow-nya, lalu ada komitmen terakhir, lalu pasti dikontrol progresnya per weeks-nya seperti apa, paling lambat per 2 minggu. Nah, ini paling gampang nih, mahasiswa pasti bisa nih. Jadi, ada orang master coach ICF, ya, master certified coach, MCC, yang udah 2000 jam lebih lah meng-coaching orang. Dia bikin suatu buku, The 3 Minutes Coach, jadi coaching itu cukup 3 menit. Nah, ini filosofinya adalah orang Jepang tuh kan sibuk-sibuk dan biasanya kan naik kereta, transportasinya umum, Shinkansen, apapun lah, pokoknya keretanya lebih cepat daripada di kita gitu ya. Dan waktunya pasti sangat terbatas. Antar stasiun juga paling cuma 5 menit atau 10 menit. Sehingga perlu ketika ketemu bawahan di kereta, ibaratnya, kita sudah bisa menyampaikan sesuatu yang esensial, yang penting. 3 minutes coaching itu cuma 3 pertanyaan. Ketika kita ketemu tim, misalnya kita direktur ketemu GM, sama-sama sangat sibuk lah. Oke, panggil aja 5 menit ke ruangan saya. Goal kamu apa hari ini, Pak GM? Terus kamu mau ngapain aja mencapai goal? Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya melakukan apa? Cuman 3 pertanyaan doang. Cuman biasanya ini untuk yang apa namanya? Coaching-coachingnya memang kesadarannya sudah baik gitu. Nah, ini yang cukup sulit. Tadi yang ini paling gampang, 3 minutes coaching, ini cukup sulit karena prosesnya adalah membawa kepada sudut sisi pandang paling atas, kepada purpose, kepada spiritual. Oke, ini levelnya menggunakan logika level yang tadi, environment ada, behavior-nya juga lebih tinggi, capabilitas, values and belief, identitas sampai spiritual. Oke, misalnya mulai pertanyaan. Oke, kita sesi coaching sore ini ya. Ya, coach, siap. Apa yang ingin dicapai di sesi coaching ini? Saya ingin bisa untuk menyampaikan di depan umum, ya, apa yang ingin disampaikan depan umum, atau kenapa penting menyampaikan depan umum? Karena kerja saya sebagai public relation coach. Sebagai public relation, saya perlu bisa menyampaikan dengan baik ke sebanyak mungkin orang. Oke, jadi dari menyampaikan sebanyak mungkin orang, apa goal Anda di sesi coaching ini? Dibalik lagi sampai dapat yang spesifik.
Intinya saya perlu bisa menyampaikan berita korporasi dengan baik dan bisa diterima oleh banyak kalangan. Oke, baru kapabilitasnya ya, wattnya. Oke, kalau gitu goal yang ingin dicapai apa tadi? Seperti apa namanya? Bisa menyampaikan berita itu di angka berapa? Angka 8. Angka 8 itu menyampaikannya itu dengan cepat, tegas, dan juga tidak basa-basi. Lalu sekarang kamu di angka berapa? Sekarang saya di angka 6. 6 itu gimana? Kadang saya masih was-was mau ngomong, masih grogi mau ngomong, nggak pede. Kadang juga lidahnya keselimpet pas ngomong. Oke, jadi kamu ingin mencapai ya dari angka 6 ke angka 8. Iya, Coach. Apakah memungkinkan? Nanti dikunci dulu. Ini belum mau sampai ke reality, kunci. Memungkinkan? Anda yakin bisa mencapai sesi coaching ini dalam 45 minutes lagi, sisa waktu 45 menit lagi? Yakin, Coach? Oke, kita masuk ya, kita kunci. Dikunci dulu goalnya. Oke. Oke, tadi Anda tahu Anda ingin mencapai angka 8. Oke. Apa yang Anda yakini tentang angka 8 tadi? Ketika saya mencapai angka 8, saya merasa saya menjadi karyawan yang benar-benar performa saya bagus. Nilai saya akan bagus dan juga nanti pada akhirnya di akhir tahun saya akan dapat bonus akhir tahun yang luar bagus. Oke, ketika kamu mencapai angka 8, kira-kira kamu mencapai identitas yang seperti apa? Identitas saya seorang yang berwibawa, saya orang tegas depan orang, saya menyampaikan juga tidak perintah-perintut, dan juga enak didengar. Ada intonasinya ketika ngomong. Oke, ketika Anda bisa mencapai identitas seperti itu, kira-kira purpose-nya apa? Purpose-nya nanti ke depan saya ingin menjadi manager relation manager di perusahaan TBK, Coach, perusahaan korporasi, perusahaan multinational company. Oke, ketika kamu menjadi perusahaan multinational company, kira-kira kamu melihat apa? Saya melihat saya bisa ngomong dengan luas segala macam, saya bisa seperti ini, saya punya tim segini. Oke, kalau gitu apa yang akan kamu lakukan mulai dari saat ini? Nah, itu langsung dari atas, dari behavior, kapabilitas, value, identitas, sudah sampai spiritual, turunin lagi ke bawah, kamu mau melakukan apa mulai dari sekarang? Mulai sekarang, saya mau baca buku A, saya mau latihan ngomong sekian jam per hari, saya habis itu akan mencari coach untuk public speaking, saya akan begini. Oke, kapan kamu mulai itu? Oke, setelah sesi coaching ini. Ya, oke. Komitmennya berapa persen? 100%, Coach. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau saya nggak keluarin, saya tambah bonus coach. Atau saya siap ditelepon coach kapan aja. Nah, itu dari bawah dinaikkan ke atas sampai ke purpose. Ketika dia sudah merasa berdaya, visionnya jauh, luas sebagai manajer, as if-nya sudah bisa berandai-andai bermimpi tinggi, dia bisa melihat segala macam sudut perspektif, baru dibanting lagi atau diturunkan lagi, kira-kira langkah aksi apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapai goal tersebut. Ini teknik yang cukup tinggi, dan ini belajarnya teman-teman di awal itu cukup sulit juga. Ini saya belajar ini sesi ke-3 sekolah coaching, apakah 4 sekolah coaching saya. Cukup membingungkan juga. Nah, jadi teman-teman perlu hafal tuh tadi logika level. Environment itu pertanyaan itu where, when, behavior itu apa, kapabilitas itu pertanyaan itu how, values dan belief itu pertanyaan adalah why, identitas itu pertanyaan adalah who, spiritual purpose itu selanjutnya mau ngapain, mau mencapai apa lagi, gitu kan? Purpose-nya apa, gitu kan? What for? Nah, itu pertanyaan teman-teman harus bisa tahu. Ketika klien ngomong A, oh ini termasuknya behavior, oh ini termasuknya capability, oh ini termasuknya values, baru ditanya. Ini yang paling tinggi yang belajarnya cukup mumet. Jadi itu sudah 3 tools coaching kita. Tadi ada grow yang saya sederhanakan jadi Sobri coaching model. Yang kedua adalah 3 minutes coaching. Anda mau goal apa hari ini, mau melakukan apa saja, dan seandainya sudah tercapai, besok mau ngapain? Itu paling gampang. 3 minutes. Yang terakhir adalah Ericksonian. Ini Merit Atkinson PhD. Ya, di Indonesia ada Hijrah Coach, ada Vanaya. Itu yang Vanaya 2-3 hari, sekian puluh juta lah. Teman-teman belajar dari yang mudah-mudah dulu aja. Ya. Jangan terlalu terbebani. Intinya jadi coach itu perlu kompetensi atau sebanyak ini. Yang pertama, self awareness dulu. Sadar bahwa coaching itu adalah buat klien, bukan buat kita. Caranya mereka, goalnya mereka. Kita perlu menginspirasi, bukan sekedar memotivasi. Inspirasi membawa mereka dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya. Dan itu perlu komunikasi, skill mendengar, skill ngomong, kata kuncinya tahu. Terus habis itu kira-kira
kalau ada klien yang muter-muter, perlu klarifikasi. Ya, ini maunya ke arah mana nih? Jangan sampai dalam satu sesi coaching goalnya 3, saking nggak mau ruginya, repot jadinya. Nah, terus ketika klien udah ngomong titik 1, titik 2, titik 3, itu kita harus bisa merangkai puzzle menjadi satu gambaran yang utuh. Oh, kita perlu melihat dari helicopter view. Kita perlu melihat dari lateral thinking. Jangan pakai thinking yang critical thinking seperti konsultan atau konselor. Kalau konsultan, why, itu jadi terlalu teoritis, terlalu akademis. Itu coach tidak seperti itu. Makanya kalau saya dulu dilatih Bu Dini bikin kuesioner, saya yang pusing. Ini ribet amat sih bikin kuesioner. Udah banyak value-nya ya psikologi Islam, beda sama Barat gitu kan ya. Nah, jadi lateral thinking. Lalu kita perlu moving forward, membawa dari kondisi now yang bermasalah kepada goal-nya. Dan sebagai coach, ketika meng-coaching itu perlu belajar dari kesalahan. Anda perlu mentor coach juga. Anda perlu belajar kesalahan, biasanya 30 jam bertanya banyak salahnya. 30 jam bertanya pertama, itu banyak salah. Dan Anda perlu sabar. Ini dirapetin mulutnya, jangan gatel mau ngasih tahu. Mentang-mentang Anda tahu, mentang-mentang Anda atasan, mentang-mentang Anda lebih senior, jangan. Jadi itu buat mereka, caranya mereka, goalnya mereka. Oke, karena intinya adalah memprovokasi pikiran, kita itu setara, dan juga memaksimalkan potensi diri kita. Sekian dari saya, ada post testnya, atau mau tanya dulu, silahkan saya kembalikan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Sobri, Masya Allah. Ini ilmu yang Bisa di-screenshot kali Bu ya. mahal ya. Ya, baik. Sambil menunggu pertanyaan, silakan ambil ada waktu kuisnya di 7 menit 10 menit. Kuisnya dimunculkan. Kuisnya sambil ada barangkali ada yang mau bertanya, silakan sambil mengisi kuis. Kuis itu sekaligus absen yang terakhir. Katanya ada absen awal dan ini ada absen akhir. Sebentar. Saya kirim dulu. Bentar, Bu. Sebentar, ada yang tanya dulu nggak, Bu? Sebelum dites mungkin. Ada yang ingin bertanya? Terus saya akan munculkan. Ada yang ingin bertanya? Ini menarik ya, karena coaching ini adalah bagian dari tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu metode pengembangan individu dalam organisasi itu ada 4. Ada training, ada coaching, mentoring, dan counseling. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan saat ini teman-teman kan sudah mendapat tugas. Mendapat tugas. Nah, di tugas itulah Anda memilih gitu ya. Mana yang mau dilakukan. Nanti di tugas UAS-nya itu harus dipastikan. Anda jika memilih coaching, maka pilihan kata yang tepat untuk coaching itu seperti apa? Sebenarnya saat ini kalau ingin bertanya, ada mumpung Pak Sobri ini praktisi coaching gitu ya, dan sudah tersertifikasi sampai Amerika gitu ya. Jadi mumpung silakan bertanya langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin lebih baik kuis. Apakah semuanya sudah hadir, Bu, atau cuman nama doang nih di Zoom? Nah, itu dia. Makanya saya bilang kalau kuis itu adalah absen terakhir, itu untuk memastikan bahwa dia hadir. Oh ya, di sini ada Wanda Syakira. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang tadi sudah menjawab, Amelia, Mubin, Mudewi, Tania, dan sekarang ada Wanda Syakira, Rizky. Ada silakan Wanda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Syakira Rizky Huda, bisa dipanggil Wanda. Nah, di sini Pak, saya sudah mendengar saja yang tadi telah didiskusikan bersama. Nah, di sini mungkin ketika dalam proses coaching, apakah Bapak pernah menerima, kayak coach itu sulit untuk menerima umpan balik seperti itu, dan mungkin resisten terhadap perubahan. Nah, bagaimana cara Bapak sebagai coach untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab, Bu Dini ya. Mau langsung dijawab atau Boleh, langsung jawab. Oh, langsung jawab. Baik. Ya, silakan.
Oke, mengatasi resisten itu ada rumus resisten tuh. Ketika visi itu dikali apa lebih tinggi daripada resisten, maka dia tidak akan berubah. Itu kan teman-teman di psikologi sudah belajar. Resisten terhadap perubahan biasanya diawali oleh pendekatan awal yang kurang pas. Biasanya adalah dia itu memang belum coachable. Belum coachable itu kalau di skala itu ada skala 0 sampai C0 sampai C6. C6 itu orang yang benar-benar sudah coachable, itu sangat enak di coaching ditanya. Tapi kalau orang-orang yang kemampuannya rendah, kemauannya nggak ada, itu tidak bisa langsung di coaching. Ya Bu? Maaf Pak, C6 tadi apa maksudnya? Ini saya Maksudnya cari. C6. Coba nih saya bukain slide-nya deh ya. Slide yang Ya. lain tapi gitu. Maksudnya C6. Oke. Coachability level namanya Bu. Oh, baik. Oke. C6 itu kompetitif. Ini saya bukain slide lagi dong nih. Nanti belajarnya nggak Maksudnya selesai gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa. Oke, saya bukain dulu ya. Ini saya share deh. Sharing. Bisa nggak nih? Sudah muncul ya Bu? Sudah muncul Pak. Jadi coachability juga ada. C0 tidak bisa di coaching, ada masalah psikologis, obsesif, perilaku tampaknya apa. Jangan di coaching. Makanya belajar coaching ini nggak bisa 1,5 jam, 70 jam lah. Gitu ya. C1 paling rendah, narsis banget. Wah, gue merasa tahu, gue nggak perlu berubah. Udah frustasi biasanya, kelihatan orangnya. Banyakan ngomong. Bekerja selalu sendiri, sering tidak responsif. Itu udah kelihatan dari awal. Jangan di coaching. Malah bikin kredibilitas coachnya turun gitu kan. Nah, C2 oke, masih mendingan lah, masih bisa. Oke, di awal biasanya bisa dulu kita motivasi, kita edukasi dulu gitu ya. Baru kita coaching. Yang enak udah C3 ke atas nih. Kinerja baik-baik saja, tapi terlalu cepat puas diri ya. Kalau level GM rata-rata di level C5 enak di coaching. Tapi biasanya kita juga perlu pinter. Karena bahasanya GM itu bahasa tinggi. Direktur atau owner. Saya pernah ngomongin owner perusahaan logistik yang omsetnya di atas 500 miliar. Saya tidak boleh sebutkan nama dan perusahaannya. Cuman orang itu pinter banget memang ya. Nah, kita juga pertanyaannya nggak bisa sembarangan. Makanya coaching untuk level eksekutif itu per jamnya bisa 1,5 sampai 3 juta. Per sesi per orang gitu ya. Kalau grup coaching ya beda lagi gitu. Jadi apakah pernah mengalami? Ya pasti pernah. Apalagi kalau di awal-awal baru belajar coaching, semuanya gua coaching. Itu ego yang kadang-kadang ngawur gitu. Jangan diikutin. Teman-teman yang baru belajar coaching pengennya semua di coaching. Tidak semua selesai dengan coaching. Ingat, dari negatif ke nol perlu di konseling dulu, perlu di healing dulu, perlu diterapi dulu ya. Jangan main ujuk-ujuk coaching gitu kan. Jadi kita perlu fleksibel sebagai coach. Kapan harus coaching, kapan harus mentoring, kapan harus counseling. Artinya, sebagai coach juga Anda perlu bisa kemampuan counseling. Walaupun saya tidak menyebut diri saya ahli counseling, paling nggak saya bisa healing. Saya punya healing 5 titik jantung atau lain sebagainya. Saya punya psikoterapi Islam. Ya. Jadi kita perlu multi talent juga sih, gitu ya, supaya kita nggak frustasi sendiri. Bisa menjawab Mbak Syakira, Mbak Wanda? Mbak Wanda. Ya, baik Pak. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Wanda, dengan pertanyaan tadi itu akhirnya membuka slide baru. Itu saya tahu bahwa itu adalah mahal ilmunya. itu levelnya beda ya Pak Sobri ya. Level apa itu Pak untuk posisi itu tadi kan slide khusus ya Pak ya. Baik. Maaf, halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, sebentar. Ini sepertinya Pak Sobri yang terputus. Sebentar, kita tunggu ya. Sambil menunggu, sebentar Pak. Selanjutnya Bu Dewi yang mau bertanya ya. Sebentar. Sepertinya sinyal terputus, ya. Bentar ya. Inilah kalau kuliah online ya begini nih.
problemnya kuliah terputus jamnya. Baik. Terima kasih tadi Wanda memberikan pertanyaan yang langsung materinya saya potret Wanda. Iya Bu, maaf ya Bu. Iya. Sinyalnya masalah, saya ganti sinyal ini pakai Ya Excel. memang sinyalnya ya beginilah problemnya kalau kuliah online. Saya lanjut ya Pak Sobri. Siap. Oke, Mbak Mudewi ingin bertanya. Monggo Mbak Mudewi. Mu itu Muhammadiyah Bu, maksudnya MU. Asli Muhammadiyah kayaknya. Tidak, Munya itu dari Manchester United, Pak. Wah, luar biasa, pantas jaketnya merah Mbak. Tidak, Pak, soalnya lagi magang juga. Gimana? Di mana? Ya, di Rise Hotel UMM. Mantap. Oke, monggo. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, mungkin memang tidak terkait dengan perusahaan. Namun apakah prinsip-prinsip dari coaching itu bisa dilakukan pada diri sendiri gitu loh? Karena sebelum kita menyelesaikan permasalahan orang lain, alangkah baiknya kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Agar step-stepnya juga lebih paham gitu. Agar juga tidak terlalu simpati tapi lebih memilih untuk empati ketika memilih keputusan gitu. Nah, terus itu tuh kalau boleh tahu apakah ada langkah-langkahnya sendiri gitu, Pak? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Memang salah apa, Mbak? Ya, makasih. Jadi langkah-langkah untuk mengcoaching diri sendiri begitu. Iya. Kalau pertanyaan apakah itu kan pertanyaan tertutup ya, Bu. Apakah iya apa tidak? Saya jawab iya, bisa gitu. Justru seorang coach yang benar-benar coach akan after sesi coaching atau malam hari atau pagi hari pakai bangun sebelum kita akan nanya. Kita akan seperti muhasabah lah. Apa yang saya sudah lakukan kemarin? Apa yang saya sudah sampai kemarin? Kira-kira apa yang perbaikan saya? Pakai 3 minutes coaching tadi itu bisa. Apa yang sudah saya lakukan kemarin? Apa yang tercapai? Apa yang enggak? Gitu kan? Kira-kira apa yang perlu saya kembangkan? Gitu. Yang kedua apa Bu ya pertanyaannya tadi? Itu lebih pada bagaimana langkah-langkahnya, tapi sudah dijawab dengan 3 minute coaching tadi. Iya, cukup 3 minutes coaching. Iya, yang paling sederhana ya. Goalnya apa, relatifnya apa, kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi. Cuman 3 question sih intinya coaching itu. Gitu Mbak Mudewi, Manchester. Iya Bapak, terima kasih. Berarti makasih. itu Pak ya? Masih penasaran Bu? Iya, silakan. Jangan penasaran tuh hantu. Mbak, saya sengaja bercanda Mbak, karena dalam NLP coaching itu disebutkan if you get serious you get stupid Mbak. If you get serious, kalau kita terlalu fokus pada permasalahan kita akan jadi bodoh. Seorang coach itu bisa membawa menginspirasi kepada bercanda-bercanda gitulah. Gitu. Monggo Mbak. Nah, ini itu Pak, ketika kita sudah membuat list gitu ya, apa yang akan kita lakukan dan apa yang pertama yang harus kita lakukan gitu kan Pak. Nah, ini kalau misal direfleksikan pada perusahaan yang kita belum tahu kita itu harus apa, karena ketika kita untuk menggali informasi itu juga masih susah gitu loh Pak. Sudah dilakukan observasi, sudah dilakukan wawancara, tapi mereka masih terus menutup untuk memberikan informasi. Nah, itu tuh untuk mencari poin yang akan kita dapat itu bagaimana Pak caranya? Poin apa? Poin permasalahannya gitu loh. Kasus real aja, jangan terlalu ngambang biar langsung saya selesaikan. Kasusnya itu, itu Pak, di tempat magang saya gitu loh. Jadi untuk mencari informasi itu sangat susah sekali gitu loh. Padahal sudah melakukan wawancara, observasi gitu. Dan ya. Pak, sudah melakukan segala cara gitu loh. Tapi untuk mendapatkan sebuah problem di situ tuh masih kesusahan gitu loh Pak. Takut tidak diterima, terus ketika saya tanya A itu sudah, B sudah, padahal untuk masuk ke situ itu belum sempurna gitu. Oke. Ya kan? Itu sebenarnya Bu Dini, Mbak Mudewi itu sudah menjawab sendiri, takut tidak diterima. Karena takut tidak diterima, jadi berjarak. Kalau berjarak, jadi informasinya jadinya nge-gap. Ya. Jadi kamu kayak jauh banget. Kamu tuh bukan bagian kami loh. Lu mau nanya apa sih? Ya gimana mau tanya? Kamu aja nggak baur sama mereka, building raportnya belum jalan. Yang pertama, ngobrol dulu. Ya Mbak, Pak, ada bisa saya bantu? Izin ya Pak, saya anak baru nih. Boleh dong saya dikasih tahu. Saya kadang-kadang bahasa-bahasanya gitu.
ya bego-begoin diri lah gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita perlu sedikit pura-pura polos gitu ya. Kita membaur sama mereka, kita sudah satu frekuensi, seperti kamu pacaran lah, udah punya pacar belum? Ya kan? Kalau itu kan pasti membangun frekuensi dulu, baru dia mau ngomong apa adanya dong. Kalau enggak kan ngomongnya dua arah, ngalor ngidul apa wetan ngulon gitu kan. Dua arahnya ngawur, bukan yang searah bagus, tapi jadi gitu. Jadi ketika pertama adalah jangan bikin gap. Untuk coaching adalah partnering atau kesetaraan. Jadi cover dulu. Cover itu adalah tersirat dulu. Jangan bilang, oh saya mau ngetes kamu. Lu siapa? Lu masih anak baru, belum lulus kuliah. Kok berani-beraninya nanya gue? Nah, itu orang nggak suka. Pak, mohon izin saya mau belajar Pak. Kira-kira apa ya? Kalau di perusahaan ini, kalau membangun bisnis atau menjadi manajer yang bagus, kira-kira perlu ngapain ya Pak? Itu ditanya dulu. Oh perlu gini. Lalu kamu dari sisi sebagai ke bawahan, tanya bawahan yang bagus tuh atasan yang kayak apa ya Mbak? Gitu ya. Jadi kamu nanti lama-lama kan connecting the dots. Oh dari sini perspektif gini, ini gini. Di tengah tuh Budi ini jagonya tuh disertasi tuh. Ya itu menggabungkan semua sudut pandang perspektif sampai dapat intinya. Itu. Tapi jangan membuat gue tuh ditugasin oleh UMM loh menyelidiki kalian, jangan pasang itu. Anda bukan supervisor yang mereka, nggak suka ya diawasin. Orang tuh nggak suka diawasin, bahkan kalau kerja juga pengennya dipercaya kan. Iya, apalagi dites nggak suka, apalagi saya gitu. Saya kalau kerja pokoknya CEO-nya bilang apa ya udah, target saya apa Pak, goal saya apa, oke komitmen ya Pak, berapa bulan lagi saya buktikan, kalau nggak saya mundur. Saya seperti itu orangnya Mbak. Makanya ketika capai dia dapat bonus di Astra itu 5-10 kali gaji. Waktu jualan juga di Isuzu saya pernah jadi branch manager tuh insentifnya sekitar 10 juta lebih Mbak. Gitu, di luar gaji gitu. Jadi kalau kita punya banyak kompetensi, terutama komunikasi, kita bisa jangan bikin gap, kita akan banyak dapat dari mereka gitu. Bu Dini kan ahli ya Bu ya. Ahli berbaur. Baik. Bu Dewi, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir yang tertulis ya, Pak. Ya, ada pertanyaan terakhir yang tertulis. Saya bilang terakhir karena kita harus bersiap-siap. Baik. Di sini Aisyah apa ya? Namanya Aisyah. Aisyah, dia bertanya, tapi saya agak bingung juga dengan pertanyaan karena gini. Apakah ini coaching dan konseling mungkin maksudnya. Apakah bisa menjadi cara yang efektif sebagai cara untuk meningkatkan self-esteem karyawan yang terkait dengan employee engagement, keterikatan karyawan terhadap perusahaan? Kalau bisa saya terjemahkan, apakah coaching dan konseling itu bisa menjadi sebuah cara untuk meningkatkan self-esteem dan keterikatan karyawan dengan perusahaannya? Nah, bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kemudian apabila terjadi nih problem yang bertentangan, kan tadi coaching dan konseling kan kadang ada yang bertentangan. Nah, apakah bisa ini bertentangan apa yang diyakini dan selama ini sebentar. Bagaimana ketika problem yang diselesaikan dengan coaching dan konseling bertentangan dengan apa yang diyakini dan selama ini menjadi prinsip pegawai yang diberi coaching? Maksudnya, sebentar, makanya maksudnya Aisyah, apakah Aisyah bisa bicara? Aisyah? Ya Ibu, mohon izin. Apa suara saya terdengar ya Bu ya? Ya, dengar. Iya. Sebelumnya mohon izin Pak, terima kasih Bu Dini atas waktunya, terima kasih juga Pak Sobri. Sebenarnya untuk yang pertanyaan kedua adalah ketika kita memberikan coaching dan counseling, kita juga kan harus memberi pemahaman kepada orang yang kita counseling atau orang yang kita beri coaching gitu kan. Nah, bagaimana ketika apa yang kita berikan itu bertentangan dengan apa yang diprinsipkan oleh pegawai. Misalnya pegawai ini berpikiran kalau komunikasi itu hanya perlu dengan orang-orang tertentu saja gitu. Tapi kita juga memberikan konseling atau kita memberikan coaching kalau komunikasi itu sangat penting, tidak hanya pada orang-orang tertentu saja, tapi kita juga bisa menggunakan itu sebagai alat untuk bersosialisasi atau alat untuk kita berbaur dengan yang lainnya. Jadi penting dan harus ditingkatkan.
bagaimana kalau misalkan itu bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh pegawai itu ya Pak. Begitu Pak. Jadi bagaimana kalau bertentangan ya? Ada cara lain, ada banyak cara menuju Roma. Ini saya buka satu slide ya. Jadi coaching tidak sepenuhnya profesional coaching bisa dilaksanakan. Untuk perusahaan-perusahaan yang power distance-nya tinggi seperti di militer, nggak bisa. Apa kata bos? Ikut. Apalagi kalau ngisi kuesioner. Kamu harus ngisi ini. Ya, begini sama saya pengalaman lah. Gitu. Itu perlu cara-cara. Ada embedded coaching, ada cover coaching, ada casual coaching, professional coaching. Yang kita pelajari berprofessional coaching nih. Oke, masih banyak cara menuju Roma. Jadi jangan terlalu buru-buru. Karena saya bilang, coaching is not knowledge. Anda tidak akan bisa memahami coaching sampai Anda praktek coaching. Paling nggak 30 jam. Anda akan mulai dibayar tuh dengan rupiah yang cukup lumayan lah kalau setelah 30 jam biasanya. Seperti itu. Jadi, kapan kita perlu, kita nggak bilang coaching, tapi sebenarnya kita coaching. Oh, kita menyelipkan agenda. Kalau lompat-lompat bertanya, kita nikmatin dulu deh. Kita coba deh praktek tadi yang grow coaching atau sobri coaching model atau 3 minutes coaching ke teman kita. Jawabannya bagus nggak? Bisa nggak kita dapat kata kuncinya? Nah, itu yang sebenarnya dipelajari dalam 2 hari sertifikasi. Listening Anda bisa naik nggak? Dari pretending atau selektif menjadi benar-benar emphatic. Kata-kata pertanyaan Anda sudah benar-benar menggigit atau masih gerambiang kemana-mana? Itu yang ditanya. Itu yang dites kepada peserta coaching. Kalau workshop seutuhnya. Begitu jawabannya, Mbak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Sobri. Oke, sami-sami. Ya, baik. Kita tes ya. Ya, saya pikir cukup itu pertanyaan terakhir Pak, karena di sini monggo silakan. Ini yang ditanyakan oleh Mas Bambang Saputra. Ada presensi atau daftar hadir enggak Kakak? Nah, ini salah satu bentuk daftar hadirnya adalah silakan diklik atau ini scan, bisa di scan. Silakan, ini daftar hadirnya, silakan di scan. Scan Android bisa. Ya, dari sini nanti akan langsung muncul ya nilainya. Silakan dicek nilainya. Baik, sambil menunggu ini silakan dinilai ya, Bu ya. Ya, ada nilainya soalnya. Baik, sambil nilainya menunggu 1 sampai 7 berarti ya? Ya. 7 soal. Ya, ada 7 soal. Silakan dan terima kasih untuk Mas Rizky sekaligus sudah memotret karena ini sudah dipotret untuk absen sekaligus. Nah, sambil menunggu kuis, saya tutup dulu Pak Sobri karena baik, sebelum saya tutup saya simpulkan bahwa coaching tadi ya disampaikan, coaching itu adalah hubungan yang membantu. Jadi sebuah hubungan yang membantu dengan orang, maksudnya dengan cara yang orang kita, maksudnya membantu klien ya, kalau bahasanya kalau psikologi itu klien, membantu klien dengan cara mereka, dengan caranya si klien, dan sesuai dengan tujuan si klien, itu ya, yang pertama. Kemudian kata kunci dari konseling itu adalah partnering, kemudian ada partnering, kemudian provokasi pikiran, dan yang kata kunci yang ketiga yaitu untuk memaksimalkan diri klien. Nah, pilar-pilar yang dikasih tahu jawabannya. mudah-mudahan nggak lewat. Kemudian pilar coaching itu hampir mirip, kita di konseling ada 4 juga sama. Yang pertama adalah membangun hubungan, mendengarkan, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang powerful, dan yang keempat adalah action dan komitmen. Itu kesimpulan dari yang kita bicarakan hari ini tentang teknik atau model. Itu ada 3, ada grow, ada Erickson, dan 3-minute coaching. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi manfaat yang sangat besar, apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi ini adalah majelis ilmu, kalau dalam agama Islam itu Masya Allah, sama dengan taman surga. Jadi kita sudah sama seperti di taman surga. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan khususnya adalah Pak Sobri. Sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun karena Pak Sobri hari ini adalah ulang tahun. Ini adalah cara orang, ya inilah cara orang soleh gitu ya, merayakan ulang tahun dengan cara berbagi ilmu. Bu Dini, ini udah keluar nilainya loh Bu, mau lihat nggak? Oh, sudah pada keluar nilainya ya? Udah Alhamdulillah.
Alhamdulillah. jawaban. Aduh, nilainya yang di Ada. bawah 3 nih, sedih nih. Wow, rata-rata di angka itu, Pak. Masya Allah. Berarti nggak Ayo ada silakan, seutuhnya ini. silakan dilanjutkan ya, karena di sini ada 122. Lah, masa yang datang cuma 102, yang ngisi 10, cuma baru 10. 10. Iya. 11. Oke. Yang benar 1 berarti nggak ada seutuhnya nih, Bu. Iya. Makanya itu yang lain nggak hadir apa gimana? Nanti mungkin ada sebentar linknya bisa di Pakai link yang kemarin Ibu bisa lihat semua. Ini linknya juga ada. Ini linknya bisa khusus di link. saya sih nanti. Oke. Ya, nanti saya tampilkan aja di WA. Yang paling tinggi nilainya baru 4 nih, Bu. Syukur-syukur ada yang 5. Udah dikasih tahu Bu Dini soalnya tadi ya. Padahal sudah saya simpulkan tadi ya, Pak ya. Iya. Banyak kan salah yang boleh dilakukan seorang coach kecuali salah kebanyakan. Berapa persen kepuasan nih slide awal berarti belum pada datang nih. Nih nggak Iya. hadir tadi. Terus yang bukan aspek coaching versi ini Grow kayaknya nggak tahu singkatannya nih. iya. Padahal tadi saya sudah sebut loh metode grow. Untung kan, Pak. Baik. Ini masih minta link ya, masih minta itu Pak, minta tolong ditampilkan mungkin yang scanan Ini ada yang tadi. benar 7, siapa yang benar 7 nih? Wis, siapa Pak? Saya kasih hadiah ini. Coba saya lihat ya. Nilainya 7. Oh enggak, ini bukan saya nih. Nilainya 7. Mana ya? Nanti Pak, tolong nanti aja Pak. Yang nilainya 7 akan saya kasih hadiah. Nanti saya dapat info dari Pak Sobri saja, ya. Bentar nih. Iya kok. Iya nih siapa ya? Nggak apa-apa Pak. Nanti saya kasih hadiah. Nanti ada info dari Pak Sobri tentang nama orangnya. Nanti saya share di grup WAG-nya. Baik. Mungkin Pak Sobri mau memberikan close kata-kata penutup, close word-nya, close statement. Kalau tutup berarti nggak isi lagi dong Max-nya. Jangan ya Pak ya, malah ngeri ya Pak. Oke teman-teman, sukses itu tidak hanya satu langkah sukses. Banyak orang bilang untuk sukses itu kita perlu melangkah, tapi melangkah itu tidak hanya sekali. Kita perlu belajar dari kesalahan, kita berkembang lagi. Langkah pertama, langkah kedua, lalu salah kita belajar lagi sampai ke tujuan. Karena itulah jangan berhenti untuk melangkah dan terus perbaiki diri untuk mencapai performa tertinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih